Cahyani, mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1 SDA 7. Jadi, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosen pengampu Bapak Nur Rahman SPD MSI, tentang aliran-aliran paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai tentang ziarah kubur. Apakah boleh untuk ziarah kubur? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah menganjurkan seseorang untuk mengirim Al-Fatihah pada ahli kubur? Sebelum kita bahas, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada sebuah riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawatkan ke Nabi sesuai dengan sunnah. Setelah melihat video tadi, mari kita bahas, apakah ziarah kubur itu diperbolehkan? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah menganjurkan kita untuk mengirim Al-Fatihah kepada ahli kubur? Dan apakah ada hadisnya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian ziarah. Apa itu ziarah? Ziarah adalah berkunjung atau mengunjungi. Mengunjungi di sini tidak hanya mengunjungi orang yang sudah wafat saja, tapi bisa juga mengunjungi orang yang masih hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah mengunjungi orang yang wafat yang sudah meninggal itu diperbolehkan? Jawabannya iya, diperbolehkan. Makanya ada istilah ziarah kubur, yaitu mengunjungi orang yang sudah wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan pada saat ziarah kubur? Yaitu jawabannya, doakan mereka. Jadi Rasulullah memang menganjurkan untuk berziarah kuburlah kalian.
pada saat dahulu, pada zaman dahulu, memang Rasulullah pernah melarang untuk berziarah kubur karena kualitas keimanan seseorang pada zaman dahulu itu masih lemah. Jadi kalau kualitas keimanan seseorang masih lemah, ditakutkan pada saat mereka ziarah nanti, mereka meratapi dan meminta-minta hal yang tidak baik. Namun sekarang sudah diperbolehkan karena agama, iman, dan ilmu orang pada zaman sekarang sudah lebih baik. Jadi diperbolehkan untuk berziarah kubur kembali. Abdullah ibnu Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab Ar-Ruh berbunyi, kalau nanti saya mati tolong membacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka dengan adanya dalil tersebut, kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, disebut oleh Imam An-Nawawi, wa khatimul Qur'an, kalau tak sanggup baca Al-Qur'an, maka bacalah hatinya Al-Qur'an, yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim. Jika tak sanggup membaca Yasin karena terlalu panjang, maka bacalah Ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Jika ada yang bertanya, apakah sampai? Jawabannya, iya, surat Al-Fatihah akan sampai pada ahli kubur. Demikian video pembahasan tentang ziarah kubur dan hukum diperbolehkannya membaca Al-Fatihah kepada ahli kubur. Semoga dengan video ini diharapkan mampu menambah wawasan kita terhadap ziarah kubur, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang dimengerti. Dan jika kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Di kolom komentar juga saya menerima kritik dan saran. Dan juga di dalam penjelasan saya, jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.